Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke nah, selanjutnya ialah taman puisi. Halo Kak, masih jelas Kak suaranya Kak? Jelas, Kak Rendra, Mas Ewu? Mungkin bisa memantau juga suaranya. jelas suaranya Kak. Oh, jelas ya. Lanjut ya Kak. Untuk taman pada puisi diikuti oleh dua anggota membacakan satu buah puisi. Boleh karya sendiri, karya orang lain, ataupun karya sastrawan. Pembacaan puisi dapat diiringi musik maupun tidak. Ini sama juga puisi, boleh dibacakan satu puisi itu full bersama-sama ataupun bait yang pertama A, bait yang kedua B, yang ketiga mungkin bersama-sama. Itu monggo kreativitas dari masing-masing gugus depan. Silakan masing baru bisa dimaksimalkan. Untuk penilaian ini hanya ada satu nilai, yaitu nilainya minimal 60, maksimal 80. Selanjutnya untuk taman yang terakhir di hari yang pertama, yaitu Taman Hula Hoop. Taman Hula Hoop diikuti oleh dua peserta. Ini bermainnya bergantian. Mungkin yang di panduan kemarin sempat ada yang bersama-sama, tapi untuk yang final bermain secara bergantian. Itu bergantian, dan satu peserta yang durasinya bisa mencapai 1 menit atau lebih itu mendapat nilai 40. Sedangkan yang di bawah 1 menit itu mendapat nilai 20. Jadi nanti masing-masing baru itu skor minimal ialah 40, sedangkan skor maksimal ialah 80. Untuk mekanisme pelaksanaannya gini Kak, karena ini bergantian, diperbolehkan kita merekamnya satu anak dulu, kemudian berlanjut dengan ke satu anak yang lain, yang kedua. Nah, nanti saat pengumpulan bisa digabungkan ataupun dipisah. Dan mungkin hemat saya, jika kemarin ada kakak yang bertanya, nanti kedua anak ini sudah siap berdampingan, ketika yang satu bermain dan jatuh, yang kedua langsung bermain. Kalau hemat saya, ketika seperti itu, mungkin yang pemain kedua agak terburu-buru karena harus memperhatikan yang satu sudah jatuh atau belum. Tapi kalau bergantian, setelah satu jatuh dan kemudian yang kedua baru melanjutkan, nggak langsung nggak apa. Itu lebih tenang gitu kan. Boleh lah, nanti di editing mungkin biar lebih mudah digabungkan ataupun nanti satu selesai, satu selesai. Kan juga dari dewan juri lebih mudah dalam menilainya. Berapa sih durasinya, berapa menit, apapun berapa detik, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke hari kedua, hari Minggu 23 Mei tahun 2021. Yang pertama, Taman Bumbung Kemanusiaan. Ini taman yang diikuti oleh seluruh peserta, 8 peserta. Masing-masing peserta itu memberikan bumbung Rp5.000. Nah, nanti mekanismenya yang dikumpulkan ialah foto masing-masing peserta, masing-masing difoto. Berarti ada 8 foto dan ada tambahan 1 foto kwitansi yang dibuat oleh masing-masing baru. Misalkan baru merah SDN A telah memberikan uangnya 40.000. Nanti tanda tangan oleh pembinanya di foto. Jadi nanti untuk untuk Taman Bumbung Kemanusiaan ada 9 foto yang kemudian disusun di Microsoft Word dan di-convert ke PDF. Apa tadi saya ulang lagi, untuk yang taman ketapaan itu video ya Kak. Video bentuknya yang dikumpulkan. Taman nyanyi video juga, taman puisi video, hula hoop juga video. Sedangkan Taman Bumbung Kemanusiaan itu foto dari 9 foto
yang disusun di Microsoft Word, kemudian di convert ke PDF. Di masing-masing ya, nanti penyerahannya ada foto masing-masing anak memasukkan ke bumbung. Nanti untuk penilaian dari jumlah jumlah yang tidak masukkan, bukan jumlah perorangannya gitu. Selanjutnya yang kedua di hari yang kedua ialah Taman Cinta Lingkungan. Ini setiap anggota menanam minimal satu jenis tanaman, dan kemarin disepakati waktu PM yang pertama kali ialah bukan bunga. Kemudian satu anggota itu difoto, masing-masing anggota difoto. Berarti ada 8 foto, sama ditempelkan, disusun di Microsoft Word, kemudian dikonvert ke PDF. Selanjutnya Taman Karya Siaga. Ini membuat masing-masing peserta membuat hasta karya, aksesoris, bebas. Itu ada berupa aksesoris ataupun imitasi dari tokoh film, wayang, komik atau sejenisnya. Kreasinya anak-anak di sekolah, bola rompi, topi, selempang ataupun lainnya. Nah, nanti satu anak difoto menggunakan karyanya. Berarti satu barung ada 8 foto, kemudian disusun di Microsoft Word dan dikonvert ke PDF. Jadi kalau yang Taman Karya Siaga hanya difoto, disusun di Microsoft Word dan kemudian dikonvert ke PDF. Selanjutnya Taman Karnaval Siaga. Ini taman terakhir di hari kedua. Ini sangat erat berhubungan dengan Taman Karya Siaga. Jika tadi di Taman Karya Siaga itu hanya berupa foto dari hasil yang dibuat, sedangkan di Taman Karnaval Ceria itu karyanya digunakan oleh masing-masing anak. Nah, kemudian satu barung itu boleh perform, boleh tampil dengan durasi 1 menit. Kemarin disepakati, karena juga ada yang tanya, ada toleransi untuk waktunya itu hanya 10 detik. Jadi maksimal 1 menit 10 detik. Lebih dari itu ada pengurangan nilai. Karena apa, Kak? Karena semakin lamanya waktu, barung itu bisa mengeksplor lebih panjang lagi untuk yel-yelnya ataupun bagaimana cara perkenalannya. Jadi nanti dalam perform itu salam, perkenalan, yel-yel, dan salam. Untuk tampilannya diperbolehkan hanya diam di satu tempat, mungkin hanya berpindah posisi melangkah satu ke depan gitu. Ataupun boleh berjalan seperti karnaval biasa, tapi karena waktunya itu 1 menit 10 detik maksimal, monggo disihati agar tidak melebihi waktu itu. Dan untuk hasta karya, untuk taman karya, monggo bebas itu mau 1 barung sama ataupun 1 barung berbeda-beda. Karena pada hakikatnya nanti 1 anak itu akan mendapatkan nilai masing-masing. Gitu. Ada nilai masing-masing, berarti nanti di Taman Karya Siaga ada masing-masing anak itu akan mendapat nilai 60 sampai 80. Nah, nanti ada 8 anak, digabungkan nilainya dibagi 8. Jadi nilai untuk Taman Karya Siaga. Kalau lagi ya Kak, Taman Karya Siaga masing-masing anak akan mendapatkan nilai minimal 60, maksimal 80. Nanti akan dijumlahkan dengan 7 anak yang lain. 8 anak ya, dibagi 8. Jadilah nilai Taman Karya Siaga. Sedangkan untuk Taman Karnaval Siaga hanya ada 1 nilai, karena itu perform 1 baru bersama-sama. Selanjutnya kita beralih ke hari ketiga. Pada hari Senin,
tanggal 24 Mei tahun 2021. Yang pertama ialah Taman Inspirasi, diikuti oleh 8 peserta plus 1 tokoh. Tokohnya boleh kepala sekolah ataupun ketua komite. Nanti tokoh itu memberikan inspirasi dan motivasi kepada 8 anak dalam satu barung. Saat pemberian inspirasi atau motivasi itu di video, durasi 1 menit. Nanti nilainya adalah kehadiran. Jika yang tampak pada video itu hanya 5 anak, mungkin yang 3 karena mungkin di luar ataupun belum datang, berarti hanya 50. Selanjutnya untuk Taman Sahabat Siaga. Ini dari 8 peserta silakan dibagi sehingga menjadi 5 room atau 5 kelompok. Berarti ada yang satu roomnya itu 2 anak ataupun hanya sendirian. Jelas ada 5 room, dan dari 5 room itu yang berjumlah 8 anak dalam 5 room itu nanti video call ataupun menggunakan Google Meet. Nah, ketika video WA itu ataupun Google Meet di screenshot. Berarti nanti berupa walaupun mereka dalam video call tapi di screenshot. Jadi yang dikumpulkan itu foto screenshotnya yang menampakkan ada 5 room dan tampak ada 8 peserta. Seperti itu, Kak. Mohon maaf Pak Rendra, untuk tanya jawab nanti di belakang atau sekarang langsung Kak Rendra? Kak Rendra? Bentar, ya gimana? Untuk tanya jawab langsung sekarang atau nanti di akhir baru tanya jawab? Di akhir aja, kira-kira nanti kalau ada pertanyaan biar saja, biar kita selesaikan dulu biar cepat. Nanti kan setelah saya tanya jawab bisa langsung selesai begitu. Kalau sekarang mungkin nanti waktunya molor. Iya. Sudah Anggota ya. Yang nanti punya pertanyaan ditulis dulu persiapan. Ketika ada sesi tanya jawab bisa dipertanyakan terkait penilaian prestasi siaga Kuartir Karanggayam tahun 2021. Gitu kira-kira ya? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Saya kembalikan ke cukup. Saya kembalikan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Apri yang sudah sangat jelas tadi ya menjelaskannya. Semoga pangkalan dari gudeg dan dewan juri juga sudah jelas, sehingga tidak ada pertanyaan. Untuk selanjutnya yaitu administrasi dan pendaftaran. Administrasi dan pendaftaran ini akan dipandu oleh Kak Mukhtar ya. Silakan untuk Kak Mukhtar untuk dipandu dan sejelasnya ya, sejelas-jelasnya, padat, singkat dan jelas. Terima kasih untuk waktu, silakan Kak Mukhtar. Ya, terima kasih Pak Reza atas waktunya. Yang saya hormati Kakak pembina pendamping maupun juri untuk pesta siaga tingkat Kuartir Ranting Karanggayam tahun 2021. Perkenankan di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan keadministrasian maupun penilaian dari administrasi barung. Sebelumnya kami share terlebih dahulu untuk panduannya.
Baik, kakak yang berbahagia, terkait dengan pendaftaran, kita mengikuti juknis yang sudah dibagikan ke masing-masing pangkalan, bahwa untuk pendaftaran itu kita berikan batasan waktu, yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 2021 pukul batas maksimal itu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan kesepakatan pada temu teknis tanggal 27 April 2021 kemarin, bahwa terkait dengan administrasi itu kita masih menggunakan manual, jadi belum scan data. Sehingga karena ini manual, sehingga untuk berkas-berkas pendaftaran harus dikumpulkan ke panitia, yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 2021, batas maksimal pukul 9. Untuk tempat pengumpulan, itu kita kemarin sudah ada kesepakatan bersama panitia. Untuk sekretariat, itu berada di SMP Negeri 1 Karanggayam. Jadi saya ulang lagi, sekretariat panitia itu berada di SMP Negeri 1 Karanggayam. Sehingga nanti untuk sebagai pusat kegiatan, baik itu nanti untuk dewan juri maupun panitia, nanti untuk koordinasinya itu berada di SMP Negeri 1 Karanggayam. Kemudian untuk apa saja yang perlu dikumpulkan, atau berkas-berkas apa saja yang perlu dikumpulkan, itu juga kita mengacu pada juknis yang sudah dibagikan ke masing-masing pangkalan. Baik, kakak, untuk penilaian itu kami susun sebagaimana pada pengalaman-pengalaman untuk penilaian administrasi pada kegiatan tes siaga tahun-tahun yang lalu, sebagai pedoman untuk mempermudah penilaian maupun juga untuk berkas yang harus dikumpulkan oleh masing-masing pangkalan. Ini mohon maaf, untuk layar sudah muncul atau belum nih kakak? Sudah Kak, sudah terlihat. Untuk yang lembar penilaian administrasi sudah muncul? Belum. Masih di file itu. Di luar, masih di web. Dibuka itu webnya. Masih di Pramuka ini nggak ada suaranya. Ada suaranya.
Cek, mohon maaf ini Kak Mukhtar mungkin sinyal ya. Oh iya, iya, iya. Ya, sebelah suara udah masuk ya? Udah masuk kan? Udah masuk. Baik, kami jelaskan ulang untuk terkait dengan lembar penilaian. Kami susun penilaiannya itu berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan di tahun-tahun yang lalu, sehingga untuk mempermudah penilaian maupun juga untuk pangkalan dalam mengumpulkan berkas-berkas administrasi tersiaga, kami susun pedoman seperti pada layar. Yang pertama itu ada administrasi peserta. Ini kami menyesuaikan dengan checklist yang sudah diedarkan. Yang pertama itu ada fotokopi akte kelahiran, dilegalisir oleh kepala sekolah, sehingga nanti legalisirnya itu menggunakan stempel sekolah. Itu nanti skor penilaiannya untuk akte kelahiran masing-masing anak mendapatkan nilai 2 apabila syarat terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti nilai 0. Sehingga kalau 8 anak semuanya terpenuhi akan mendapatkan skor maksimal 16. Kemudian yang kedua yaitu syarat kecakapan umum atau SKU minimal siaga batu. Ini skor juga bila terpenuhi 2 dan tidak terpenuhi 0. Skor maksimal 16. Sehingga nanti kakak untuk SKU karena ini manual sehingga yang dikumpulkan adalah buku SKU-nya. Sehingga mohon dicek untuk penandatanganan, baik itu untuk penandatanganan masing-masing poin di masing-masing tingkatan ataupun pelantikannya mohon untuk diisi. Kemudian yang ketiga yaitu fotokopi KTA pramuka dilegalisir oleh kepala sekolah sehingga menggunakan stempel sekolah. Untuk skor juga masing-masing anak 2 bila terpenuhi dan bila tidak terpenuhi 0. Skor maksimal 16. Kemudian yang berikutnya yaitu biodata peserta dan tas foto. Untuk biodata peserta di juknis kami tidak melampirkan dan juga dari kuasa juga tidak melampirkan biodata, sehingga untuk biodata itu kita mengacu pada biodata peserta pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin dari kakak yang arsip untuk biodata peserta PTSJK itu bisa melihat pada arsip tahun-tahun yang lalu, dan di situ bisa ditambahi pas foto. Ukurannya yang menyesuaikan saja, karena di situ juga tidak ada ketentuan, tapi untuk idealnya ya ukuran 3x4 atau 4x6. Yang penting di situ ada ditambahi foto untuk sebagai identitas dari peserta. Untuk skor penilaiannya, apabila terpenuhi nilai 1 dan bila tidak terpenuhi nilai 0 masing-masing peserta, sehingga skor maksimal 8. Yang berikutnya yaitu surat tugas dari kepala sekolah selaku Pak Madigus. Ini surat tugas itu dari kepala sekolah, sehingga nanti suratnya itu menggunakan kop sekolah. Yang tanda tangan juga kepala sekolah, stempel yang digunakan juga stempel sekolah, karena yang memiliki hak untuk memberikan tugas karena ini masih menjadi siswa sekolah, sehingga yang memberikan kewenangan untuk memberikan tugas adalah kepala sekolah. Apabila terpenuhi nilai 1 dan bila tidak terpenuhi nilai 0, skor maksimal 1. Kemudian yang berikutnya yaitu surat kesediaan gugus depan. Karena ini kesediaan gugus depan, maka yang mengeluarkan surat ini adalah gugus depan. Gugus depan itu berarti menggunakan kop gugus depan. Yang tanda tangan itu ketua gugus depan.
stempel yang digunakan adalah stempel pramuka dari gugus depan tersebut. Apabila terpenuhi nilai 1 dan bila tidak terpenuhi nilai 0, skor maksimal 1. Berikutnya surat kesediaan pembina dalam mendukung kegiatan. Ini sesuai dengan lampiran pada juknis. Sesuai pada lampiran pada juknis, di situ sudah ada, tinggal melengkapi identitas dari pembina pendamping. Bila terpenuhi nilai 1 dan bila tidak terpenuhi nilai 0, skor maksimal 1. Kemudian surat kesediaan orang tua untuk mendukung kegiatan peserta. Ini dibuat per peserta sehingga tidak terpenuhi nilai 1 tiap peserta, sehingga kalau terpenuhi semua nilai maksimal adalah 8, dan bila tidak terpenuhi nilai 0 tiap peserta. Ini untuk penyekoran itu kami sudah mempertimbangkan antara yang nilainya 2 dengan yang nilai 1 dengan pertimbangan kalau yang nilainya 1 itu memang kalau perolehan syarat tersebut itu tidak sesuai dengan yang skor nilai 2. Sehingga kalau yang nilai skor 2 itu kami berikan skor tersebut itu karena pemerolehan persyaratan tersebut itu lebih sulit karena dibuat oleh pihak lain. Kalau nilai 1 tuh mungkin dibuat oleh pihak sekolah sehingga lebih mudah. Kemudian untuk administrasi pendamping sesuai dengan edaran, yaitu yang pertama fotokopi ijazah KMJ atau KML. Saya pakai ini loh. Ini kemarin di juknis itu sesuai dengan kesepakatan itu minimal KMJ. Kalau yang punya KML ya bisa disertakan. Untuk penyekoran bila terpenuhi nilai 2 dan bila tidak terpenuhi nilai 0, sehingga skor maksimal 2. Legalisirnya adalah dari kepala sekolah menggunakan stempel sekolah. Yang kedua itu fotokopi KTA yang masih berlaku, legalisir kepala sekolah menggunakan stempel sekolah juga. Bila terpenuhi nilai 2 dan bila tidak terpenuhi nilai 0. Yang ketiga, biodata dan pas foto. Ini juga sama seperti biodata pada peserta. Bila terpenuhi nilai 1 dan bila tidak terpenuhi nilai 0, skor maksimal 1. Yang berikutnya yaitu surat tugas dari kepala sekolah. Bila terpenuhi nilai 1, tidak terpenuhi nilai 0, skor maksimal 1. Pinkon. Ini persyaratannya sama dengan yang pembina pendamping. Penyekorannya juga sama. Hanya untuk kalau pembina pendamping tadi setiap barung itu harus ada 1 pembina. Tapi kalau untuk Pinkon itu 1 sekolah itu hanya 1 orang. Sehingga nanti ketika pengumpulan berkas supaya memudahkan dalam penilaian oleh juri, untuk administrasi Pinkon di masing-masing barung bisa dilampirkan. Jadi tidak masing-masing barung itu ada persyaratan Pinkon diisi, walaupun orangnya hanya 1. Kemudian yang terakhir yaitu kesesuaian stokmat sesuai dengan juknis. Kemarin untuk putra menggunakan stokmat hijau, kemudian untuk putri menggunakan stokmat merah. Stokmat yang digunakan itu supaya tidak tercecer itu menggunakan stokmat yang plastik. Jadi maksudnya misalkan menggunakan map kertas ataupun kertas snell hektar, tapi nanti itu dimasukkan dalam map yang plastik supaya tidak tercecer. Dan mungkin dari kakak sudah pengalaman di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Dan untuk skor total itu karena ini jumlah pesertanya 8 sehingga maksimal itu 80. Itu skor-skor tadi itu kami sesuaikan supaya jumlahnya bisa sesuai dengan jumlah peserta yaitu 80.
Dan untuk antara persyaratan satu dengan persyaratan yang lain, penyekorannya juga sudah kami pertimbangkan sehingga diperoleh penyekoran seperti itu. Dan ini bisa dijadikan pedoman kepada pembina dalam melengkapi administrasi. Karena di situ insya Allah bekas administrasi sudah jelas, tinggal dari kakak tinggal melengkapi saja, dan ini ya bisa memperoleh nilai maksimal. Mungkin dari saya sementara itu, dan nanti apabila ada perlu kita bahas bersama, ya kita bahas bersama dalam forum ini. Terima kasih atas waktunya, dan saya kembalikan kepada Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mukhtar ya untuk para pembina Google. Nanti pertanyaan itu nanti ya pada waktu terakhir, sekarang dicatat dulu pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan nanti supaya cepat waktunya. Untuk acara selanjutnya yaitu ini penjelasan cara pengiriman video dan foto. Ini akan dijelaskan oleh Mas Tra ini yang sudah mumpuni sekali ini. Nanti mungkin bisa bergantian antara Pak Buat sama satu Pak Warso ya, tapi yaitu pengiriman video dan foto menggunakan link drive ya, supaya nanti diperhatikan supaya besok itu jangan sampai salah. Untuk Kak Buat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan pengiriman kegiatan untuk pesta siaga, kemarin saya sudah membuatkan video ya, mudah-mudahan sudah ditonton. Nah, mungkin untuk hari ini saya sekedar menambahkan beberapa poin-poin yang perlu dijelaskan. Contohnya adalah untuk mempermudah setiap sekolah, saya sudah buatkan template untuk setiap foldernya, jadi nanti tidak usah membuat folder seperti di video YouTube itu, karena juga untuk mempersingkat waktu ya. Mudah-mudahan kemarin videonya sudah ditonton. Nah, hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas dengan video itu, nanti bisa dijelaskan di akhir acara. Nah, bagaimana untuk menambahkan template foldernya? Karena nanti sistemnya kan video dan foto itu diunggah di drive masing-masing sekolah, jadi tidak dikirimkan ke drive panitia. Alasannya adalah kalau semuanya dikirim ke panitia kemungkinan tidak muat nih, karena maksimal untuk Google Drive itu 15 GB. Jadi nanti untuk video dan foto simpan di drive masing-masing sekolah. Nanti yang dikirim ke Google Form-nya itu adalah berupa linknya, berupa link untuk melihat foldernya. Nah, di sini saya bagikan di chat ya, di chat untuk template foldernya yang seperti kemarin itu nanti bisa di copy. Nah, caranya bagaimana? Ini di copy nanti. Contoh misalkan saya menggunakan akun yang lain. Saya contohkan di sini, misal saya pakai akun yang lain. Sudah terlihat nih Bapak Ibu tampilannya? Mas Rendra sudah terlihat belum? Sudah. Ya, saya mulai ya. Jadi untuk copy template folder yang kemarin, jadi nanti tidak usah membuat satu persatu karena kemungkinan nanti bisa repot ya. Jadi nanti di copy ini yang ini, terus Bapak Ibu login ke akun Google. Contoh misalkan di sini saya login ke akun yang lain, terus masuk ke drive-nya, masuk dulu ke drive-nya.
Nah, setelah ini masuk, kemudian cari copy folder di Google Drive. Nah, cari ekstensi yang ini. Nah ini yang ini, chrome.google, diklik pada bagian ini. Kemudian klik kunjungi situs webnya, terus permission, diklik akun jenengan, kemudian izinkan. Nah, setelah itu kemudian nanti pada bagian yang di sini yang di komen, nanti ini di copy saja, terus masuk ke sini ya, tadi yang folder ini, copy folder, kemudian paste di sini. Nah, ini kan folder yang tadi ya, Pesta Siaga 2021, nama sekolah, nanti di edit masing-masing nama sekolahnya, kemudian klik next. Nah, di sini ini yang penting, ini tidak usah dicentang karena ini nanti link sharingnya sama kalau dicentang. Nah, di sini dipilih yang root of my drive ya, yang pilih yang ini, yang tengah. Nah, kemudian klik next, copy folder. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja di drive masing-masing. Itu sudah ada copy folder yang tadi, yaitu yang ini. Ya, ini sudah terlihat. Tinggal nanti diganti, klik kanan, diganti nama sekolahnya. Nah, ini. Nah, ini ya, tinggal diganti nama sekolahnya. Tadi kan copy ya, tinggal belakangnya diganti nama sekolah panjenengan. Misal SDN 2 Gunung Sari. Klik OK. Lalu otomatis di dalam sini itu sudah ada folder-folder yang kemarin saya jelaskan di video YouTube. Nah, ini copy lognya dibiarkan saja ya boleh, atau dihapus juga nggak masalah. Nah, contoh misal di dalam folder ini, saya sambil ya untuk ini. Contoh folder Putri, itu sudah ada folder Taman 2 peserta, terus di sini sudah ada folder ini, jadi nanti Bapak Ibu tidak usah membuat satu persatu, cukup dengan cara yang tadi. Terus kemudian folder ini, nah tinggal nanti silakan dibuat share linknya sesuai dengan petunjuk kemarin. Kemarin kan ini yang perlu dibuat share-nya. Yang ini Taman 2 peserta, Taman Sahabat Siaga, Taman Karya Siaga, Taman Karnaval, Inspirasi, Cinta Lingkungan, dan Bumbu Kemanusiaan. Ini yang perlu dibuat share linknya ini. Nah, tadi foldernya sudah jadi, tinggal dibuat share linknya satu persatu. Nah, ini bisa dibuat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan supaya besok pada saat mengirimnya lebih mudah. Bisa disimpan terlebih dahulu di doc atau di mana untuk file untuk link share-nya. Nah, itu yang pertama itu nih untuk yang membuat folder. Nah, kemudian nanti tinggal di Chrome-nya itu di formnya kan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bapak Ibu nanti tinggal pilih nama SD, klik nama baru, terus dipastekan link yang tadi sudah dibuat. Nah, cara membuat linknya, kalau Bapak Ibu sudah cek kemarin YouTube-nya, insya Allah bisa. Ini tinggal klik, terus bagian sini ya, klik.
Terus kemudian ini diganti ya, siapa saja yang memiliki link, akses lihat saja. Kemudian salin linknya. Salin. Nah, nanti dimasukkan di sini. Nah, masukkan sini kemudian kirim. Otomatis ini nanti sudah terkirim. Nanti tinggal jurinya melihat di rekap sheet-nya ya. Juri melihat di rekap sheet-nya. Nah, itu untuk yang pengiriman setiap kegiatan di taman. Nah, terus berikutnya untuk yang kuis ya. Yang kuis itu sistemnya adalah kemarin rapat dengan Pak Rendra dan Mas Apri dan Pak Muhtar itu diawasi dengan Meet seperti ini ya, diawasi. Kemudian pengerjaannya dengan Google Form tapi menggunakan waktu ya, menggunakan timer. Nah, tadi caranya menggunakan timer itu bentar. Nah, caranya ini. Jadi nanti setiap barung itu diharapkan mengumpulkan email ya kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa nanti bisa saya share linknya. Contohnya ini saya share linknya ya. Ini linknya. Kemudian dibuka saja nanti linknya. Nah, terus Bapak Ibu masukkan email yang aktif tentunya yang bisa dimasuki dimasuki link ini. Misalkan saya masukkan email ini. Nah, kemudian klik. Ini sudah terkirim ke email yang tadi dimasukkan. Berarti email yang bagian sini. Nah, nanti di kotak masuk otomatis ada email masuknya. Yang ini, maaf, emailnya salah. Nah, otomatis ada kiriman email, klik sini. Nah, ini tinggal diklik ya. Nah, terus nanti setelah siap seperti ini, menunggu aba-aba dari Dewan Juri atau menunggu aba-aba yang mengawasi, bisa langsung mengerjakan. Klik started. Nah, ini kan hanya sekedar contoh ya. Ini saya beri waktu 1 menit, tinggal nanti masukkan, misal berarti di sini nanti nama sekolahnya ya. Misal ini gugus depannya misal SDN apa, nama barungnya misal ini hanya sekedar contoh ya. Kemudian misal soalnya di dalam sini ini dipilih lah. Nanti misalkan siswa mengerjakan sampai dengan waktunya habis, nanti otomatis akan mengirim sendiri, submit sendiri. Nah, ini saya biarkan sampai waktu di sini habis, nanti otomatis akan mengirim sendiri. Jadi nanti yang mengawasi tidak usah khawatir tidak terkirim, ini asal dibiarkan saja, waktunya habis, otomatis akan mengirim sendiri. Nah, itu untuk yang kuisnya ya. Nah, ini otomatis ngirim sendiri, tadi saya tidak mengklik. Nah, nanti otomatis terekap ya. Terekap untuk yang kuis. Nah, kiranya itu tambahan penjelasan. Nah, untuk yang lain-lain nanti bisa lihat di YouTube kemarin, atau nanti silahkan bisa kakak-kakak tanyakan bagian mana yang
belum jelas terkait dengan pengiriman ini, nanti kami akan mengusahakan menjawab atau dengan bantuan Kak Renda dan Kak Apri dan Kak Mutar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fuad, sangat jelas ya, tapi agak runyam itu jalannya tadi. Tapi nanti insya Allah semua bisa lah ya, karena masih baru-baru dan mudah-mudah sekali ini ya saya lihat. Oke, kita membuka session tanya jawab. Nanti ini untuk session tanya jawab langsung ya. Nanti kalau itu pertanyaan itu langsung dijawab saja. Dari ketiga tadi, 3 pertanyaan langsung dari apa itu tadi, penilaian, administrasi, kemudian pengirim ya. Silakan kalau yang mau tanya jawab, mau tanya itu langsung saja, nanti biar apa itunya mikrofonnya dibuka sama Kak Fuad ya. Atau ya. tulis di komen Pak, nanti dipersilakan dulu tulis di komen ya, nanti biar angling ya, tulis di komen misal siapa yang mau tanya, nanti mikrofon bisa mengaktifkan sendiri ya. Oke, ya seperti itu. Silakan. Silakan dari SD3 Giri Tirto bisa dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Pak, mau tanya Pak, untuk bumbung itu kwitansinya itu per barung atau dijadikan satu gudeg? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, untuk yang tanam pohon itu tanamannya bebas nih Pak, maksudnya nggak harus satu jenis, itu satu barung bisa tanamannya bermacam-macam. Kemudian untuk sahabat siaga itu berarti bikin grupnya itu dalam satu pangkalan gitu nggih, bukan maksudnya dengan pangkalan dari sekolah lain. Itu Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan langsung dijawab saja untuk yang tadi menjadi moderator, April atau Kang Mutar ya. Silakan dijawab langsung saja. Ya, Kak Apri, mana Kak Apri ini ya? Kak Apri, mana Kak Apri? Oh ya, mungkin bisa langsung di handle saja Kak Mutar, silakan Kak Mutar. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab terkait dengan apa yang tadi ditanyakan. Ini sesuai dengan kesepakatan pada temu teknis di Warung Karanggayam tanggal 27. Itu kemarin untuk yang bumbu kemanusiaan, itu karena ini penilaiannya tiap barung, sehingga untuk kwitansi nanti kan untuk diunggah foto itunya kan di ruang sendiri-sendiri antara putra dan putri, sehingga untuk kwitansi supaya ada masing-masing barung punya kwitansi sendiri, sehingga kwitansinya dibuat sendiri.
Karena nanti susunan dari bumbu kemanusiaan itu kan masing-masing anak difoto ketika memasukkan bumbu, kemudian nanti disusun pesertanya kan ada 8 sehingga ada 8 foto, terus kemudian ada kwitansi 1 sehingga ada 9 foto. Nah itu disusun dalam Word, kemudian dikonversikan pada PDF, itu diunggah di ruang di masing-masing darung. Itu untuk yang bumbu kemanusiaan. Terus kemudian tadi yang sahabat siaga ya, itu untuk pembagian kelompoknya tadi dibagi menjadi 5 ruang. Itu komunikasi antar sesama anggota garing. Jadi tidak berjumlah pangkalan lain. Jadi 8 anak itu dibagi menjadi 5 kelompok, sehingga nanti ada yang sendirian, ada yang berdua. Pokoknya 8 anak tadi dibagi menjadi 5. Nah dari kelima tadi melakukan komunikasi melalui video call ataupun Google Meet. Nah nanti di screenshot komunikasi tersebut di screenshot berupa foto nanti yang diunggah adalah fotonya. Nah foto itu penilaiannya itu kan kehadiran, sehingga dalam unggahan foto itu 8 peserta itu harus muncul. Jadi yang tadi misalkan kelompoknya 2 anak, sehingga 2 anak itu harus kelihatan, sehingga nanti dalam screenshot itu nanti terlihat ada 8 anak. Itu untuk yang sahabat siaga. Terus kemudian yang satu lagi apa tadi Kak Reza? Untuk yang tanaman. Untuk yang tanaman kemarin sesuai dengan kesepakatan itu yang disepakati itu adalah bukan tanaman bunga ya, bukan tanaman bunga. Jadi diupayakan tanaman-tanaman yang bisa tanaman kayu lah, misalkan. Kemudian untuk jenisnya kemarin tidak ada ini Pak. Itu bisa satu jenis, bisa masing-masing anak berbeda-beda. Tetapi ini diupayakan penerapan di lapangan itu benar-benar anak itu menanam. Jadi jangan sampai misalkan satu bibit nanti ditanam oleh 8 anak secara bergantian. Itu jangan sampai seperti itu. Ini juga melatih kejujuran dari pembina pendamping maupun peserta. Jadi biasakan 8 anak ya, nanti ada 8 bibit, walaupun itu bibitnya sejenis. Karena mungkin kalau kita bedakan jenis bibitnya nanti pangkalan mengalami kesulitan. Jadi di sini kemarin kesepakatannya misalkan 8 anak itu bibitnya sejenis ya tidak masalah, tetapi diupayakan benar-benar diterapkan untuk menanam dengan sesungguhnya seperti itu. Itu untuk yang menanam seperti itu mungkin Kak Reza. Ya, terima kasih Kak Mutar. Sudah cukup ya tadi untuk SDN 3 itu apa ya? Mungkin mudah-mudahan sudah jelas ya. Selanjutnya silakan. Silakan Ya, untuk baik. Pak Mustoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kakak-kakak semua ini. Saya dari juri Siaga Pintar. Ini ingin bertanya, sekaligus kita ada kesepakatan. Jadi biar jelas untuk seluruh pangkalan. Itu yang pertama, untuk kegiatan CIMIP Siaga Pintar, apakah untuk Siaga Putra dan Siaga Putri pada satu ruangan seperti itu? Pada satu ruangan, atau Siaga Pintar dan Siaga Putri, Siaga Putra dan Siaga Putri itu terpisah? Itu yang pertama untuk CIMIP-nya, untuk yang direkod. Kemudian yang kedua,
apakah kewenangan juri, misalkan kewenangan juri, ini kesepakatan saja, apakah boleh juri itu nanti meminta kepada peserta untuk menunjukkan Google Form yang sedang dikerjakan. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kuis yang sedang dikerjakan adalah memang benar-benar dikerjakan oleh siswa. Jadi nanti secara periodik, apabila diperlukan, kami meminta kepada peserta prestasi siaga, baik putra atau putri, untuk menunjukkan Google Form-nya di depan kamera untuk memastikan saja bahwa siswa tersebut sedang mengerjakan Google Form tersebut. Ini karena antara Gmail dengan link Google Form kan terpisah. Jadi tujuannya hanya itu, untuk mengecek apabila diperlukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Mustoli. Pertanyaannya bagus sekali itu tadi ya. Untuk menjaga-jaga, berjaga-jaga ya. Silakan untuk Kak Apri atau Kak Muhtar ini yang menjelaskan. Segera saja, silakan. Ini Kak Apri ada apa ini ya? Ini mohon maaf kalau untuk teknis kegiatan kan yang handle itu seksi kegiatan. Nah, seksi kegiatannya Kak Apri. Iya, tadi ngabari saya itu saya susah di atas, katanya delete tadi sedang mencari sinyal. Jadi silakan di Kak Muhtar saja. Oh ya, ditambahkan Kak Rendra monggo. Oh, saya ya. Ya dia kemarin hasil rapat ini ya Kak Mustoli, itu misalnya dalam satu ruangan itu ada PA dan P, nanti bagaimana penataannya silakan untuk masing-masing pangkalan, misalnya bisa berjajar, jaraknya 2 meter atau jarak 2 meter bisa, yang penting kelihatan dari kamera pengawas ya. Untuk juri sendiri itu berhak nanti bila ada sesuatu misalnya yang namanya berjaga-jaga ya, bisa itu meminta kepada peserta untuk memperlihatkan Google Form-nya, misalnya pakai HP ya, kan bisa langsung nanti di depan kameranya juri. Itu bisa seperti Kang Mustoli. Itu kewenangan panjenengan semuanya. Misalnya panjenengan mau di situ suruh apa, terserah panjenengan. Itu hak mutlak panjenengan. Seperti itu aja. Ya, mungkin. Jadi penegasan kembali ya, ini untuk ruangan Gmail-nya besok adalah jadi satu ruang ya, antara putra dan putri. Yang kedua, kami diberi kewenangan untuk meminta menunjukkan kuis yang sedang dikerjakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang mengerjakan adalah siswa tersebut. Demikian ya, keputusannya ya. Iya. Terima kasih. Jangan membutuhkan email atau bagaimana untuk itu, untuk mengerjakan itu, membutuhkan apa saja untuk juri email dari peserta? Oke, sebaiknya ketika sedang mengerjakan menggunakan Google Meet itu menggunakan email SD. Jadi biar namanya sudah terpampang ya. Jadi seperti itu. Misalkan seperti itu menggunakan email SD seperti itu, karena kan cukup satu saja untuk dua siaga putra dan siaga putri. Demikian ya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaannya. Silakan. Ya, mohon maaf untuk menanggapi tadi terkait dengan yang siaga pintar, nggih. Untuk yang tadi kan siswa menunjukkan, tapi kelihatannya yang memegang kamera itu kan pembinanya kan, karena kalau nggak salah di situ jaraknya 5 meter kalau nggak salah di petunjuk itu, antara kerumunan siswa sedang mengerjakan di depan laptop dengan kamera itu jaraknya 5 meter. Berarti bayangan saya kalau dalam satu ruang ada 2 barung itu cukup 1 kamera, okay? Nah, jadi nanti jurinya kalau misalkan meminta tolong kameranya didekatkan ke misal
laptopnya Barung Putra misal, berarti nanti memintanya ke pembinanya nggih, bukan ke pesertanya. Karena pesertanya kan menghadapi formnya, bukan pesertanya menghadapi meet-nya. Karena meet-nya itu fungsinya adalah untuk mengawasi kedua barung tersebut. Itu tanggapan dari saya, atau mungkin yang lain, monggo silakan. Oke, ya siap. Berarti untuk pendampingnya ada di sekitar itu, tujuannya untuk membantu seandainya perlu menunjukkan itu ya, kuisnya seperti itu ya, apabila diperlukan seperti itu. Ya, siap. Oke. Ya, karena di petunjuknya kalau nggak salah itu jarak antara barung yang sedang mengerjakan dan kamera itu minimal atau apa ya, kalau nggak salah saya baca itu 5 meter. Itu yang di Mas Apri apa ya, itu kan ada jaraknya kalau nggak salah minimal 5 meter. Nah, jadi nanti untuk yang misalkan juri meminta untuk memperlihatkan halaman pengerjaan siswa, berarti ke pembinanya nggih, yang di Google Meet-nya. Jadi siswa tetap konsen mengerjakan formnya, karena tadi sudah di timing. Jadi nanti kalau waktunya habis, otomatis formnya terkirim, Pak. Ya, jadi kalau siswanya orang digarap-garap, orang rampung-rampung, ya otomatis kuliah misal 15 soal ya kekirim 15 soal, itu seperti itu. Nggih. Ya, berarti kepada pembina pendamping, tolong ya siap di sekitar area seandainya kami dari juri meminta untuk menunjukkan seperti itu. Tujuannya biar kita melaksanakan siaga pintar ini secara objektif bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih ada Kak Musoli dan Kak Buat juga. Untuk selanjutnya silakan pertanyaan lain. Itu dari Moko Volter, silakan mau bertanya urutannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa gue ini. Ya, silakan Bu Sutina. Oh gini Pak Buat, kami hanya menanyakan berkaitan dengan pengisian buku SKU ya kan. Selama ini kan SD kami nggak melaksanakan gitu selama ada COVID. Terus pengisiannya ini bagaimana Pak? Mulainya begitu. Kalau mau contoh yang kemarin misalnya nanti mau melaksanakan juga enggak selama ada COVID misalnya seperti itu. Terus gimana ini tekniknya? Oke, saya mohon saya beri penjelasan ya Bu. COVID itu bukan penghalang untuk kita melatih anak-anak dalam pramukaan, ya. Seperti kita kan bisa jaring, kita bisa langsung ke rumah-rumah, itu seperti itu. Jadi tetap jalan, bukunya tetap jalan seperti itu, ya. Jalan sesuai, iya. Jalan sesuai itu, ya. Mungkin bina yang lainnya juga seperti itu, ya. Iya. Pramukaan itu tetap jalan, ya. Cukup jelas ya Bu? Iya, makasih ya. Iya Pak. Ngawur kita tetap ada COVID. Ya rumah yang pembinaan pasti. Karenda. Iya gimana? Mau Karenda izin menambahkan Kak. Silakan. Ini Kak, apa namanya? Nusewu terkait SKU itu kan sebenarnya tidak ada batasan. Misalkan SK baru tahun kemarin. Sebenarnya gini, ya mungkin ada yang memang anak itu menyelesaikannya tahun kemarin ataupun tahun sebelumnya, itu. Kan tidak harus gini, jangan sampai nanti harus yang SKU yang sekarang itu tahun belakang, tidak. Jadi memang itu yang penting ada jenjang antara setelah siaga mulai ya baru ke bantu baru ke tata, tetapi tidak ada batasan harus pengisiannya setahun yang kemarin. Misalkan ada seorang anak mungkin ya yang garuda ataupun yang siaga tata, bisa saja di tahun kemarin sudah menyelesaikan sampai siaga bantu ataupun siaga tata. Jadi nggak perlu juga dia sudah mengisi siaga bantu, sekarang mengisi siaga bantu lagi seperti itu. Ya bagus sih, dan yang dari Kak Anda yang bisa dengan
daring ataupun kunjungan ke rumah itu juga bisa juga. Mungkin itu keren ya. Ya mungkin sudah seperti itu ya. Mungkin untuk yang lain silakan. Terima kasih Kak Apri. Iya, sama-sama. Ya, untuk Pak Warso silakan bisa di bawah bertanya urutannya. Pak Warso bertanya, ini posisi kamera di belakang peserta atau di depan peserta? Mungkin kita sepakati bersama bagaimana baiknya, monggo. Dari pengawas mungkin dari jurinya enaknya gimana lihatnya? Baik, ini dari juri siaga bintang. Kami menghendaki kamera itu ada di depan peserta, jadi berhadapan dengan siswa, seperti itu ya, yang bisa menjangkau seluruh siswa. Ada 16 siswa, bisa menjangkau seluruh siswa. Kemudian nanti kami berusaha untuk merekod. Jadi semua kegiatan tersebut itu terekam, seperti itu. Kemudian berikutnya diharapkan tidak diperbolehkan mematikan kamera. Jadi kamera tetap harus menyala. Yang mungkin yang mati hanya di bagian mikrofon ya, itu nanti bisa dimatikan oleh kita. Tetapi untuk kamera tidak boleh dimatikan dari setiap pangkalan ya, harus tetap menyala dari awal sampai akhir. Demikian. Jadi letaknya ada di depan. Terima kasih. Mungkin gambarannya seperti ini mungkin ya, Kak. Bentar. Tadi tak. Nah, mungkin seperti ini nggih. Pak Mustoli. Sudah terlihat ya? Mungkin ini satu ruangan. Di sini Barung Putra, Barung Putri, kameranya di depan. Seperti itu. Atau gimana Pak Mustoli, monggo? Seperti itu nggih? Ya, untuk posisinya seperti itu bisa. Atau untuk barungnya posisinya ke samping, menyamping bisa. Seperti itu. Karena nanti siswanya kan mungkin satu di depan laptop untuk apa yang nunjuk-nunjuk. Yang lainnya mungkin kan di sekitarnya kan, atau melingkar atau gimana. Nah mungkin ini satu, ini teman-temannya Putra, ini Putri. Ini melingkar, nah kameranya di sini gurunya. Nah, misalkan nanti juri, silakan coba ke Barung Putra lah. Jurinya nanti jalan, pembinanya jalan, lihat ke sini, okay? Atau lihat ke layar Barung Putri, jalan ke sini. Mungkin seperti itu atau gimana Pak Mustoli supaya jelas? Ya, setuju. Siap seperti itu. Oke, ya. Terima kasih. Terus selanjutnya Kak Nita Ayuning, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bertanya Kak, ini untuk waktu taman hula-hoop, penilaian setiap anak minimal 1 menit. Maksimal 1 menit. Berarti nanti ini untuk setiap garung itu 2 menit atau bagaimana? Yang kedua, untuk pengiriman foto, misalnya itu yang tinggal lingkungan kan menanam pohon. Apa diberi keterangan? Misalnya menanam pohon jati atau apa itu? Fotonya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada dari skemanya tadi. Untuk ditanggapi langsung pada Kak Apri, silakan. Kak Apri. Kak Apri, halo. Ini saya susah ya jadi lokasi. Coba yang ketinggalan lagi supaya ada sinyal ya. Silakan Kak Apri. Ulang lagi Kak. Tidak keliling-keliling mencari sinyal, soalnya di sini juga nggak kuat. Ya. Monggo Kak, coba diulangi lagi Kak.
untuk waktu taman laut itu kan penilaian setiap anak 1 menit. Berarti pengirimannya untuk waktu setiap barung itu berarti 2 menit atau 1 menit? 2 anak 2 menit. Yang kedua 2 menit. Oke. Yang kedua Mbak? Coba fokus dulu. Untuk yang kedua, kiriman foto itu yang cinta lingkungan, yang menanam pohon, setiap foto diberi keterangan, misalnya menanam pohon jati atau menanam pohon jambu itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, Kak. Saya tanyain dulu. Untuk hula hoop, 2 anak itu berarti waktunya 2 menit. Jadi 1 menit itu untuk 1 anak. Itu. Terus kemudian untuk yang cinta lingkungan tidak perlu menuliskan jenis pohon apa. Yang jelas nanti dalam 1 Word itu ada 8 foto, kemudian dikonvert ke PDF seperti itu. Bagaimana, Kak? Halo. Ya mungkin sudah jelas itu Kak. Kita akhirnya sudah jelas. Ini juga ada tambahan pertanyaan dari Kak Triana. Untuk Taman Inspirasi Siaga, apakah harus ada penjawab narasumber? Kemarin belum dibahas sih Kak, hanya yang penting ada video dari 8 peserta dan 1 tokoh direkam dengan durasi 1 menit. Karena seharusnya untuk panduannya kan itu yang menjadi tokoh pun dari juara tingkat nasional. Tapi kemarin disepakati pertanyaannya menjadi ada menggunakan kepala sekolah ataupun ketua komite. Jadi mungkin cukup ada ada motivasi saja dari tokoh kepada peserta itu. Bagaimana Kak Triana? Ya, sepakat. Jadi cukup ada videonya saja, tidak perlu ada jawab. Hanya menyimak dari tokoh tersebut. Karena pemberian hanya motivasi dan inspirasi. Gitu. Monggo yang lain. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Kalau tidak kita monggo Kak Ida Rosita. Monggo Kak Ida. Halo Kak. Iya, monggo. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk taman menanam itu kan kegiatan di lapangan. Apakah prokesnya menggunakan masker atau face nggih? Atau bebas? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gini Kak, dari konsep itu disampaikan jika yang bersuara menggunakan fasil seperti yang menyanyi, puisi, terus mungkin azan, hafalan. Sedangkan yang tidak itu menggunakan masker. Tapi mungkin sudah bersama di grup. Jika sudah ada yang menanam ataupun yang menggunakan fasil tidak apa-apa. Tapi jelas yang utama menggunakan fasil itu saat yang tampil masing-masing baru 2 anak agar tampak bahwa anak itu berganti. Sedangkan yang 8 anak bersama 8 anak itu semuanya jika memang sudah menggunakan
facial ya tidak apa-apa lah, kan sudah mengikuti dari prokes juga. Memang kalau seharusnya menggunakan masker karena tidak bersuara gitu Pak. Gimana Kak Ida? Ya sama-sama. Ini juga ada yang tanya lewat via WA terkait hula hoop 1 anak 1 menit, berarti 1 barung ada 2 video. Ya bisa satu anak di video sendiri, kemudian dan anak juga di video sendiri, ataupun nanti digabungkan juga tidak apa-apa. Itu mungkin kalau saya pribadi lebih memudahkan dari dewan jurinya untuk satu per anak, karena langsung pertanyaan juga, jika yang pemain kedua sudah siap di sampingnya ketika yang satu jatuh langsung memulai, mungkin jurinya agak kesulitan dalam mengetahui waktu awal dari peserta kedua. Jadi boleh dibuat 2 video, boleh, ataupun 2 video itu digabungkan di sambungan, itu juga tidak apa-apa. Tapi yang lebih mudahnya memang 2 video terpisah. Ini juga ada lagi, Pak, lanjut ya Kak, untuk taman karya siaga, apakah harus menggunakan bahan bekas atau bebas? Kemarin tidak ada ketentuan penggunaan bahan bekas, gitu. Jadi yang jelas hanya digunakan kostum itu atau karya itu boleh rompi, topi, atau selaman lainnya, tapi tidak ada ketentuan untuk bahan bekas seperti itu. Terima kasih Kak Mustoli. Untuk siaga pintar wajib menggunakan masker dan face shield. Untuk jadi kelihatan. Untuk siaga pintar karena memang berkerumun juga 8 anak, wajib menggunakan masker dan face shield. Terima kasih. Mau Pak lainnya? Untuk ukuran hula hoop bebas, monggo disesuaikan dengan peserta, senyamannya peserta. Juga bahan pun boleh menggunakan yang rotan ataupun yang menggunakan plastik juga ada, monggo. Ada ketentuan. Ya sama-sama. Juga mengenai kita bahas juga, maaf Pak Mukhtar, terkait administrasi, kemarin dari Kuarcap menyampaikan karena memang di Kuarcap itu menggunakan semuanya di scan, dan yang di scan itu yang asli. Karena sekarang yang sempat menyampaikan selain menyiapkan yang berkas yang dikumpulkan di Kuarang, tapi juga masing-masing gudeg untuk persiapan nyekan, karena hari Selasa itu hari Senin kita baru selesai lomba, sedangkan hari Selasa sudah pendaftaran terakhir ke Kuarcap. Jadi monggo masing-masing pangkalan gudeg selain menyiapkan berkas yang di fotokopi dan dilegalisir, juga menyiapkan berkas asli, PKTA asli, akte asli, yang nanti akan di-scan bagi juara 1 dan 2 baik putra maupun putri yang akan mewakili Kuarang Gayam di tingkat Kuarcap Kebumen. Monggo Pak Rendra, saya kembali ke jenengan.
Oh ya, terima kasih Kapri penjelasannya. Untuk yang lain silakan. Kalau tidak nanti acara segera ditutup karena waktunya juga sudah siang. Untuk yang lain, untuk pengiriman apa nggak ada yang bertanya ini kepada Kak Fuad itu? Padahal pengiriman itu kan agak sulit. Mungkin sudah itu semua ya, jelas semuanya untuk pengiriman ya. Karena sudah ada YouTube-nya, ya tinggal lihat di YouTube. Oke. Dari kami panitia cuman mengingatkan lagi untuk besok pada waktu pelaksanaan pesta siaga itu untuk semua panitia dan juri, terutama juri ya yang bertugas pada hari itu berkumpul di SMP Negeri 1 Karanggayam semuanya karena di sana yang sinyalnya itu kuat. Panitia juga di sana. Ya, sambil menunggu pertanyaan, silakan. Ya, bagaimana Kak Fuad, Kak Mukhtar? Ini mungkin untuk juri, saya minta alamat emailnya. Jadi nanti untuk penilaiannya supaya khusus juri kan bisa mengakses penilaiannya tersebut. Karena saya perlihatkan ya bagaimana contoh misal jurinya itu bagaimana nanti. Nah, di sini terlihat Kak Rendra. Iya, kelihatan. Nah, nanti juri itu tadi kan kiriman contoh sudah ada ya, misal nama gudupnya, barungnya. Jadi antara juri barung putra dan putri nanti jadi satu untuk ininya. Tinggal nanti mencermati di sini nama barungnya apa. Nah, nanti tinggal klik di sininya aja untuk melihat langsung menuju ke drive masing-masing sekolahnya. Misal di sini bumbung kemanusiaan kan, tinggal klik di sini. Nah, otomatis nanti lihat fotonya di sini, terus melakukan penilaian. Nah, itu untuk jurinya seperti itu. Jadi saya butuh email juri nanti untuk dipetakan setiap sheet ini. Jadi yang bisa mengakses ini ya tentunya hanya juri yang saya kirimi nanti lewat email masing-masing. Itu tambahan dari saya, dan saya mohon untuk Pak Mukhtar atau Pak Sabah untuk mengkoordinasikan emailnya itu ya, nanti artinya emailnya sudah terkumpul terus ke saya lah supaya jelas. Misal si A emailnya ini di taman apa seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Ya. Terima kasih Pak Mukhtar. Itu tadi mungkin untuk email juri itu langsung nanti di-share di grup juri ya untuk para dewan juri itu. Kemudian untuk di grup pendamping juga nanti nge-share email yang akan digunakan untuk kegiatan. Ya, ini ada titipan dari bendahara Kualan, yaitu bagi yang belum membayar pesta siaga dan pramuka itu ditunggu ya. Untuk yang kemarin, maksudnya tahun kemarin juga masih ada, ini ditunggu sama Kak Heri atau Kak Isna ini. Ya, Kak Isna ini SD 1 Karanggayam, dan kalau Kak Heri itu SD Karangmojo, silakan untuk menghubungi langsung saja yang belum. Terima kasih. Terus ada pertanyaan, Pak Mukhtar, silakan. Terima kasih. Kami akan menjawab yang terkait dengan administrasi tadi. Ada pertanyaan dari Kak Ida Rosita, SDN 2 Kalirjo. Bahwa untuk surat tugas itu untuk tempat kegiatan itu sesuai dengan juknis di panduan itu, untuk karena ini pelaksanaannya daring sehingga tempat kegiatan itu di gugus depan masing-masing. Jadi di surat tugas itu nanti tempat kegiatannya itu di gugus depan masing-masing. Atau misalkan ada yang dari di rumah ya di rumah masing-masing. Itu tergantung kegiatan anak itu pada saat mengikuti kegiatan itu daringnya langsung dari mana itu seperti itu. Tapi secara kompak ya di gugus depan atau di pangkalan masing-masing. Terus kemudian tadi pertanyaan dari Kak Periana ya terkait dengan kehadiran juri pada saat kegiatan di sekretariat. Itu karena jadwalnya antara juri satu dengan juri yang lain itu berbeda-beda, sehingga kehadiran juri itu hadirnya sesuai dengan jadwal penilaian.
Jadi tidak selama 3 hari itu tidak hadir terus tidak, tapi sesuai dengan jadwalnya. Namun untuk panitia itu diharapkan selama 3 hari itu bisa hadir, karena untuk koordinasi kegiatan supaya nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Demikian itu dari saya, Kak Rendra. Iya, terima kasih Kak Muka. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya dari Budep. Kenapa Kak Rendra? Ya, silakan. Itu untuk terkait dengan bumbung kemanusiaan, itu alangkah baiknya bagaimana untuk penyetoran uang bumbung kemanusiaannya ke panitia, maksudnya bagaimana ini? Apakah mungkin sekalian dengan mengumpulkan berkas administrasi langsung disetorkan sekalian, atau bagaimana? Ini bagusnya, monggo. Oh iya, mungkin untuk penyetoran bumbung kemanusiaan itu sekalian dengan itu berkas ya. Jadi untuk Budep kan mengirimkan berkas dan nanti sambil membawa bumbung kemanusiaan. Seperti itu Pak Mekar. Ya, sehingga kalau seperti itu berarti untuk kakak pembina bisa dipahami bahwa untuk penyetoran bumbung kemanusiaan itu bersamaan dengan penyetoran berkas administrasi, walaupun di jadwal kegiatan bumbung kemanusiaan itu di hari kedua atau ketiga itu ya. Sementara untuk pengumpulan administrasi kan di hari pertama. Ya, itu mohon untuk dipahami dan dimaklumi oleh masing-masing dari pembina pendamping. Terima kasih. Tadi kalau juri kan berangkat sesuai jadwal gitu Pak. Nah kalau operator saya dan Pak Warso itu hari terakhir atau gimana berangkatnya ke sekretariat? Ya, terima kasih. Kalau untuk operator itu kan masuk di kepanitiaan, jadi di struktur kepanitiaan, sehingga diharapkan ya selama 3 hari bisa full time. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti ngambil gambar bumbung kemanusiaan itu boleh sebelum kegiatan ya? Kalau penyetorannya pas administrasi ya? Ya, kemarin kalau tidak salah ada kesepakatan, maksudnya seperti ini, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa di foto terlebih dahulu ataupun bisa dilaksanakan terlebih dahulu itu bisa dilakukan sebelumnya. Namun untuk mengunggah itu mengunggah ini fotonya itu sesuai dengan jadwal itu. Iya. Jadi kegiatan boleh dilaksanakan lain hari, tapi pengiriman kegiatan sesuai jadwal. Iya. Kecuali kegiatan yang langsung seperti Siaga Pintar itu kan langsung berarti harus dari itu. Hariannya. Bagaimana Kak Muhtar? Sudah cukup? Kak Fuad? Kak Apri? Untuk kakak pembina yang lain bisa bertanya mungkin masalah pengiriman atau apa? Iya. Ya mungkin sudah jelas semuanya ya kakak-kakak dari semua pangkalan atau Budep. Nah nanti misalnya panjenengan pas di rumah atau di mana kelingan pertanyaan itu bisa menyusul, nanti bisa menyusul di grup
ya karena waktu memang sudah siang. Padahal Ya itu untuk Kak Mahmuda, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk bertanya untuk pengumpulan video di masing-masing hari, misalkan video parade puisi itu batas pengumpulannya pukulnya ditentukan apa tidak jamnya dari gugus depan ke pengumpulan ke drive-nya tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab terkait dengan pengumpulan video ataupun foto-foto yang harus diunggah di drive. Itu waktunya sudah ditentukan, itu di Juknis itu ada, insya Allah. Batasan pengumpulannya itu ada. Misalnya kegiatan hari pertama itu pengumpulan batasannya mulai, kalau tidak salah itu mulai pukul 8 sampai pukul 12. Terus kemudian hari kedua sama, terus yang hari ketiga itu karena tamannya sedikit, batas pengumpulannya kalau nggak salah itu 9:30 Pak ya. Itu nanti pembina ataupun dewan juri bisa melihat pada Juknis kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mahmuda. Ya. Sudah tidak ada lagi ya? Ya. Mungkin rapat temu teknik cukup sampai ini ya. Mudah-mudahan pelaksanaan Pesta Siaga 2021 nanti pada tanggal 22, 23, dan 4 berjalan dengan lancar. Dan sebagai juri dan panitia, kami mohon maaf mungkin dalam rapat ini ada yang kurang atau kurang berkenan. Untuk itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama sebelum ditutup. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.